Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama Anugrah 717. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, jempol, komennya, karena subscribe itu gratis, guys. Semoga pengajian kitab Al-Hikam ini membawa manfaat barokah video awal akhirat, dan kita diparingi bisa melaksanakan, menunaikan seperti pengajian di dalam kitab Al-Hikam. Begitu, guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, jempol, like, komennya, supaya Anugrah 717 lebih maju. Sekali lagi, selamat menyimak pengajian kitab Al-Hikam dari beliau Romo Kiai Haji Abdul Hamid Majid Sohibul Miladiyah dari pusat Pondok Pesantren Kedung Luh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita ingatkan, jika Tuhanmu membukakan suatu jalan untuk makrifat, sadar padanya, jangan pedulikan masalah amalmu yang masih sedikit sekali. Sebab Tuhan tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu, mengulurkan anugerah kasih sayangnya, mengenalkan hati ini, dibuka pintu kesadaran kepadanya. Maka jangan pedulikan amal kita walaupun sedikit atau lebih banyak. Kita hanya lebih fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita merasa bisa beramal, padahal amal ini yang berikan Allah juga sedikit. Jangan kita berputus asa, jangan sampai, sehingga mengurangi kefokusan, kesadaran kita pada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwi'i waridatil ahwal. Beraneka warga jenisnya amal perbuatan disebabkan karena bermacam-macamnya pemberian karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Amal ibadahnya orang itu bermacam-macam karena komandonya hati. Komando hati, dan hati mengomando itu karena ada sorotan dari Allah, ada fadl dari Allah Ta'ala. Disebutkan ahal atau bentuk, jamaknya ahwal, atau bentuk, hal atau bentuk, jamaknya ahwal, yaitu keadaan hati atau sikap muril yang berada di dalam hati. Sehingga hati tergerak ingin begini, ingin begitu, ingin mujahadah, ingin baca sholawat, ingin istighfar, ingin zikir Allah pemanja. La haula wala quwata illa billah. Atau bergerak Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad dan sebagainya. Ada ingin menolong orang lain, ingin menyiarkan dan sebagainya. Itu bermacam-macam
oleh karena bermacam-macam pula dorongan tekanan dari hati, dan hati menekan begitu itu, dapat menekan begitu itu sebab ditekan oleh fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Wa sababu dzalik waridun ilahiyun iqtada ma ila hadza ila kadza wa hadza ila kadza. Sebabnya demikian itu ialah karena ada apa-apa yang datang dari Allah yang menyebabkan hati yang kedatangan itu menjadi begini, menjadi begitu. Wa yang bagi likulli hadin ayyamala bi muqtadha maili al-madhkur. Ilam yakun tahta tarbiyati syaikhin wa illa fala yastaghillu bi syai'in illa bi idnihi wa iradatihi. Lalu bagaimana caranya di sini? Ya, yang baik, yang wajar dan seharusnya, yang wajar dan seharusnya yaitu harus melaksanakan apa yang menjadi komandonya hati. Tahu-tahu kita pun semangat berkobar-kobar untuk bermujadah umpamanya, untuk berpuasa, untuk berjuang. Ya, seharusnya kita laksanakan apa yang menjadi komandonya hati. Sebab hati dikomando oleh warid ilahi. Begitu itu apabila tidak berada di bawah tarbiyah pendidikan seorang guru yang sempurna. Kadang-kadang orang diberi semangat berkobar-kobar untuk berbuat baik. Ini harus dilaksanakan. Karena apa? Karena orang punya begitu itu, karena mendapat sorotan fadl dari Allah Ta'ala. Maka kalau punya semangat berbuat baik, harus dilaksanakan. Tentunya dengan lillah dan billah tentunya. Begitu itu apabila tidak berada di bawah tarbiyah pendidikan seorang guru yang sempurna, yaitu seorang yang sadar dan dapat menyadarkan orang lain. Guru atau syekh yang kamil mukamil, yang kamil. Kalau seorang berada di bawah asuhan seorang guru yang kamil mukamil, harus tunduk 100% padanya. Sekalipun hal komando hati itu bertentangan dengan warid, sekalipun bertentangan dengan warid itu, kita harus mengutamakan petunjuk guru yang sempurna. Ya, otomatis caranya orang yang mengasuh orang lain untuk sadar pada Allah Ta'ala otomatis berbeda-beda, bermacam-macam, seperti halnya soal lahiriah. Setengahnya Arifin menyabdakan kurang lebih, man kharaja anid dunya walam yusaddif rajulan kamilan rajulan kamilan Rabbi fa mutawal mutalawisun au kama qol. Barang siapa keluar meninggalkan dunia atau mati belum menemukan seorang guru mursyid yang kamil mukamil, ya mengasuh dirinya ke arah kesadaran kepada Allah Ta'ala, maka dia membawa dosa-dosa besar dan rugi. Atas seperti dawuh Syekh Abdul Hasan Asy'adzali radhiyallahu anhu,
Malam yataghalghal fi ilmina hadza kana musiran 'alal kabair wa in amila ma amila wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang belum mencicipi merasakan ilmuku ini, maksudnya soal kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala, maka matinya dia membawa dosa besar sekalipun betapa banyak amalnya, dan dia tidak tahu, tidak merasa kalau punya dosa yang besar. Jadi kalau seorang berada di bawah asuhan seorang guru yang sempurna, yang mengantarkan usul kepada Allah Ta'ala, dia harus bersikap kal mayit inda yadail ghasil, seperti mayit di bawah tangan orang yang mandikan, harus tunduk, menyerah bawaan 100%. Bermacam-macam dalam sejarah orang yang menyadarkan kepada Tuhan. Ada orang yang hanya disuruh baca Allah saja, ada disuruh riyadhah, dan banyak lagi macam-macamnya. Ya, tidak berbeda dengan seorang dokter yang mengobati pasiennya. Seorang dokter atau seorang tabib bermacam-macam caranya untuk mengobati pasiennya, dan melihat keadaan si pasien dan jenis penyakitnya juga tergantung pada kemampuan yang ada pada guru itu sendiri. Para hadirin hadirat, ya mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hubungan pengajian ini, kita sebagai pengamal salat wahidah harus tasakur adanya salat wahidah yang tidak dimiliki, yang kita miliki ini. Alhamdulillah, banyak sekali hasil-hasil yang kita peroleh dengan perantaraan salawat wahidah, terutama hubungan soal kesadaran pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah sedikit banyak kita dikaruniai kesadaran dengan cara-cara yang ringan, yang gampang sekali. Ini harus kita tingkatkan syukur kita para hadirat. Alhamdulillah kita menemukan beliau Mbah Yai yang bimbing rohani kita. Bahkan beliau tidak merasa bimbing kita para hadirat. Kalau tadi di sini dikatakan oleh seorang ahli, barang siapa yang keluar dari dunia yang fana ini belum menemukan guru yang sempurna, maka dia keluar dari dunia ini membawa dosa-dosa yang banyak sekali. Walaupun betapa banyak amal-amalnya, bahkan dia tidak merasa kalau membawa dosa yang besar para hadirin. Satu segi menemukan guru yang sempurna memenuhi syarat di akhir zaman ini sulit, sebagaimana sulitnya menemukan burung gagak berwarna putih. Gagak berwarna hitam kebanyakan biasa dan pasti. Kesulitannya menemukan guru yang sempurna di akhir zaman ini digambarkan sulitnya seperti menemukan burung gagak berwarna putih. Jadi mustahil sekali. Satu segi tidak menemukan guru seperti itu, dia yang membawa dosa-dosa besar. Menemukan tidak mungkin, begitu sulitnya. Ketika seandainya umpama menemukan sekalipun,
persyaratannya lebih berat sekali. Persyaratannya ibarat orang diminta harta bendanya, jiwa raganya, istrinya atau suaminya, diminta gurunya, itu harus diberikan. Itu pun dengan gembira. Mbah yang menyatakan, saya enggak sanggup jadi murid, apalagi jadi guru para hadirin hadirat. Ini kondisi di akhir zaman begitulah. Namun para ahli mengatakan gantinya salawat untuk beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa murabinya? Yaitu langsung beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, sehubungan daun Mbah Yai, jangankan saya jadi guru, jadi murid pun belum memenuhi syarat. Para hadirin, itu tawadhu beliau, dan beliau mengajarkan tawadhu kepada kita semua. Para hadirin, kita telah merasakan betapa Allah memberi anugerah di akhir zaman ini melalui Mbah Yai Ma'rifah-Hidayah. Ini kita rasakan, kita oleh Allah disuapi kesadaran ini melalui Mbah Yai. Para hadirin, bahkan Allah memperjalankan Mbah Yai bisa membuat kurikulumnya yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia ini. Para hadirin, pertemuan mudah, sempurna, tinggi, tidak ada. Ya wakidah inilah para hadirin. Bisa konstruksi bangunan sempurna, walaupun belum dicat, diberi dinding misalkan. Konstruksi bangunan yang kokoh, sempurna, tinggi, mudah, ini hanya wakidah ini para hadirin. Namun sayang kita kurang memahaminya, sehingga kita tidak mengambil seperti anak kecil yang usia 3 tahun. Para hadirin, diberi emas beran dia senang, selentak diberi tanah liat, diberi cat, diberi pernik, yang asli malah dibuang begitu saja. Para dia milih yang kotor itu. Para hadirin, mungkin pribadi kami lebih parah. Para hadirin, lebih parah daripada anak yang usia 3 tahun, dilempar yang asli malahan. Para hadirin, ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali wa ja'al anama muslimin bil waqitiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya sirri tawatina qarib ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Para hadirin, beliau meneruskan dawuh beliau, begitu sulitnya menjadi murid guru daripada terjadi murid palsu, guru palsu, kan tidak memenuhi syarat. Mari bersama-sama para hadirin. Wahidiyah insya Allah sudah cukup alat untuk sowan pada Allah, sadar pada Allah Ta'ala. Para hadirin, sejarah perjalanan perjuangan guru dan murid, jangan kita, Nabi Musa tidak lulus. Para hadirin, Nabi. Para hadirin, apalagi kita ini. Para hadirin, kalau wakidah cukup sebagai alat untuk sowan sadar pada Allah Ta'ala. Para hadirin, wakidah dari pintu-pintu anugerah, wadah-wadah anugerah yang tidak ada tahu, kecuali orang yang diberitahu oleh Allah itu sendiri. Para hadirin, sejarah perjalanan tasawuf hancur karena tidak sempurna. Ya maaf, terjadi pada pertadi ada sana tingkat tinggi tasawuf itu, tapi malah dibunuh, dibakar kitabnya. Para hadirin, zaman Wali Songo dibunuh Siti Jenar karena tidak ada yu'tikul ladzi haqqin haqqah.
Alhamdulillah di dalam waqidiyah tahalluq bi akhlaqillah. Inna Allah a'ta kulladzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah memberikan hak-hak pada tempat-tempatnya pada hati-hati. Maka di saat waqidiyah ada yu'ti kulladzi haqqah, seorang pun tidak mampu menyalahkan waqidiyah pada hati-hati. Sebelumnya banyak dibunuh, dibakar kitabnya pada hati-hati. Dan semakin lama waqidiyah semakin indah, semakin harum, dan semakin banyak orang yang mengambil waqidiyah itu para hadirin. Mari kita tasyakkur di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbi binillah adur ilayya sayyidi binara وسيلتي للخطرة الأولى يا شافع الخلق حبيب الله صلاة عليك ما صلاة ذلا الذلة التي أثبيتي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد الآن جلنا مسرين الواحدية لرب يا ربنا اغفر يا سر دعواتنا قرب ألبا اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله في هذه المجد يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجد يا الله اللهم بارك فيما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجد يا الفاتحة. Para hadirat yang kami hormati, para ahli mengatakan di saat suatu yang kritis di akhir zaman ini sholawat gantinya para hadirat. Sholawat itu perjalanan Allah, perjalanan malaikat, dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para hadirat. Para hadirin sekali lagi, tidak berarti beliau tidak mampu. Allah memperjalanan beliau mampu, bahkan melihat kurikulumnya pun juga mampu para hadirin. Ini sudah diuji dalam perjalanan hidup perjuangan ini para hadirin. Beliau sangat-sangat konsisten. Beliau mendapat dan gaib tugas dari Allah. Beliau supaya memperjuangkan mental masyarakat dengan batinnya, ditambahin derek, ikut beliau para hadirin. Beliau mensyukuri di saat zaman sudah pantas jadi guru, Allah mendatangkan guru hakiki, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kita para hadirin. Walau beliau mbah yai diimlak Rasulullah, begitu datang Rasulullah beliau langsung diprok bersama-sama kita semua menjadi satu di dalam beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para hadirat. Mari para hadirat kita tasyakur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala para hadirat. Ya mudah-mudahan pengajian pagi ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam para hadirat. Mudah-mudahan para hadirat kita diberi adab-adab lazimnya orang yang dibimbing rohaninya. Beliau meniadakan guru dan murid di antara kita. Beliau memberi sistem yang lebih sempurna. Di saat guru itu datang dengan lillah dan billah, dengan li rasul bi rasul, dengan lil ghas bil ghas, dengan yutikul ladzi haqqin haqqah taqdimul aham wal sama'an fa, dengan perjuangan,
dengan rahmatan alamin barakatin katsira. Dengan rumah dosa luput gagal butuh jalan, mungguh butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummah alali wa jalilana musrin bil baiti ya Rabbana fir ya siri tawatina kariba alibena. Para hadirin, segala pintu-pintu anugerah, wadah anugerah dibuka oleh Allah di akhir zaman ini. Para hadirin, diberikan pada kita semua para pengamal ya para hadirin. Di samping kita diberi belajar tulus dengan lillah bil rasul bi rasul, tahu Allah yang maha agung, maha memberi, tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu diri ini hancur dosa penuh. Hati-hati. Perpaduan tahu Allah dan Tuhan inilah satu adab yang sangat tinggi sekali para hadirin. Tidak terduga kita yang tidak tahu apa-apa oleh Allah diperjalan di belakang Kanjeng Nabi memperbaiki alam semesta para hadirin. Di saat makhluk ini terkurangi barokahnya karena pertokalannya maksiat dan manusia itu sendiri. Di akhir zaman ini Allah memberi anugerah dengan doa Allahumma barik fima khalaqta wa dzil balda ya Allah. Ya Allah, berilah berkah semua ciptaan paduka dan negeri tercinta ini ya Allah. Doa adalah sikap pengagungan Allah, merendah diri sehingga kita tidak tahu apa-apa, memanfaatkan alam ini untuk mengagungkan Allah, untuk merendah diri di hadapan Allah, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali wa jalana masrin bil waqtiyati li rabbil alam. Ya Rabbana ufir ya sirri tawatina qariba alibainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Mari para hadirin, sampai kita tobat pada Allah Ta'ala, kita saling maafkan antara dengan kita, saling gotong royong. Kita nanti akan menghadapi mahmilub yang maha besar di sana. Mari kita saling gotong royong dan berjuang untuk umat manusia pada mari yang mudah-mudahan pengajian akad pagi ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, maslahah, barokah, peningkatan bagi kesehatan kita bersama, perjuangan kita bersama. Fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kiranya pengajian sekian waktu dan tempat kami persilahkan jamaah Wahidiyah Pusat